Selamat datang di Kartini Millennial Award 2022 Live Talk Series. Warahmatullahi wabarakatuh, netizen sekalian. Saya didampingi nih, dikelilingi, dikerubutin, dikerumuni oleh perempuan-perempuan hebat Sumatera Selatan. Nanti mereka akan memperkenalkan diri masing-masing. Yang pasti 5 perempuan hebat ini adalah para pemenang di bidangnya masing-masing Award Kartini Millennials yang diselenggarakan secara teratur dari tahun 2019 dan mereka ini adalah para juaranya. Siapakah mereka? Silakan memperkenalkan diri. Ini pemenang tahun 2022, luar biasa sekali, komplit ya. Dan ternyata mereka semua lahir sama-sama hari Kamis, sama dengan saya. Garingin sedikit sih ya sebenarnya ya, cuman ya oke lah ya kali sebagai pembuka ya. Oke, coba tolong perkenalkan Putri Indonesia dari mana? Perkenalkan, nama saya Seli Ambarita Sabar. Saya seorang bidan desa di Desa Limbang Mulia, Kecamatan Sembawah, Kabupaten Banyuasin. Saya pemenang dari kategori kesehatan. Oke, terima kasih Mbak Seli. Halo, perkenalkan nama saya Mayang Sari Kusumaningsih. Saya saat ini usaha terasa booster, itu ASI booster dan imun booster. Saya pemenang dari kategori UMKM. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Ranita Sari. Saya guru informatika di SMA Negeri 1 Talang Ubi, Kabupaten Pali, sekaligus inisiator komunitas guru digital yang berfokus memberikan pelatihan kepada guru-guru di Kabupaten Pali tentang pemanfaatan teknologi pembelajaran di kelas. Saya adalah pemenang kategori pendidikan. Terima kasih. Dan juga best of the best. Oke, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Nai Saraswati, bisa dipanggil Nai. Saya seorang guru bahasa Inggris. Saya juga aktivis komunitas di bidang pendidikan. Bersama teman-teman saya di Palembang maupun di Prabu Muli, mendirikan beberapa pendidikan berfokus pada penyamarataan pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu dan putus sekolah. Cukup sekian. Oh ya, saya juga pemenang dari kategori sosial, award kategori sosial. Bismillah, saya Rizky Anifa Nursanti, pegiat sosial lingkungan di Kabupaten Oku dan pelopor Omah Edukasi. Saya pemenang kategori lingkungan di KMA Award 2022 ini. Oke, terima kasih. Silakan pegang, pegang. Nanti saya tanya-tanya. Oke, ini perempuan-perempuan hebat dan mewakili daerahnya masing-masing ternyata ya, karena ini kan opennya kejuaraannya tuh boleh dibilang awardnya terbuka untuk Kabupaten Sumatera Selatan, Kabupaten Kota Sumatera Selatan, dan kalian adalah pemenangnya. Sekarang saya mau nanya nih ya ke Ibu Bidan gitu ya, Ibu Bidan, jadi perempuan ya enak apa enggak menurut Anda? Oh iya, ke sana dulu. Kalau saya bisa jawab sih anugerah yang luar biasa buat saya menjadi seorang perempuan, karena saya di sini memiliki dua fungsi yang sangat-sangat luar biasa. Saya ibu dari 5 orang anak. Ibu dari 5 orang anak, cakep. Dan badannya masih seperti Pragawati. Saya ibu dari 5 orang anak dan saya di sini mungkin bisa dibilang ibu dari warga Desa Limbang Mulia. Dalam arti saya sebentar lagi nyalon kades menang pasti. Saya berusaha bagaimana derajat kesehatan di desa saya bisa lebih maju, lebih meningkat lagi. Gitu. Buat saya menjadi seorang perempuan adalah luar biasa. Luar biasa dan anugerah tadi ya. Ya, anugerah. Oke, terima kasih. Nah, ini kita ke Mbak Mayang ya. Mbak Mayang ini punya pekerjaan yang sangat mulia ya, karena terkait dengan apa tadi? ASI booster. ASI booster dan imun booster. Coba tolong ceritain. Ini susu, ada yang dairy, ada non dairy. Oke. Ini membantu ibu menyusui untuk biar nggak worry lagi masalah ASI. Iya. Nggak langsung serta-merta menyerah, oh kita kasih susu formula, padahal masih bisa kita usahakan untuk ASI. Apalagi untuk ibu pekerja yang mau simple, nggak mau bawa perlengkapan sayur segala macam itu,
itu semua ada di terasa booster di minuman, bisa dibawa ke kantor, bisa bawa kemanapun, dan itu ready to drink dan mengandung banyak sayur. Situ ada daun kelor dan daun katuk. Daun kelor dan Iya. daun katuk, oke. Dan manfaatnya benar-benar langsung terasa di satu botol pertama. Kalau vaksinnya, kalau imun tadi? Jadi terasa booster ini bukan hanya untuk ibu menyusui sebenarnya. Dari anak usia 2 tahun aman dikonsumsi. Karena juga udah lulus uji bakteri BPOM. Jadi dari anak usia 2 tahun ke atas itu udah bisa konsumsi. Jadi manfaatnya untuk yang bukan ibu menyusui itu untuk imun boosternya itu. Kabarnya pelanggannya juga dari luar Sumsel ya? Iya, alhamdulillah saat ini di Jambi itu kita juga ada buka di sana. Untuk di Bandung dan Jakarta itu mereka kirim pakai paket udara, bisa pakai box es kayak gitu Iya, keluar icebox, kota ya. Idenya dari mana sih awalnya? Idenya karena saya dulu sempat ngalamin ASI seret dan apa istilahnya ASI apa? ASI seret dikit asinya. Oh, seret. Karena namanya pas kerja jadi ya harus pumping. Jadi ya itu akhirnya ya sharing-sharing sama orang tua. Tapi nggak sanggup kalau mau makan sayur terus tiap hari. Jadi ya combine lah dari ide saya sama orang tua. Apa aja faktor-faktor Galactose yang buat banyak ASI itu apa aja sih kayak gitu kan. Itu tadi daun kelor dan daun katuk. Ya, dan dairy, terus ada oats-nya juga, ada chia seed, banyak faktor-faktor dalam satu botol itu. Oh, berarti mesti ini ya, mesti disosialisasikan lebih lagi ya. Tapi Ranita juga sebagai ininya malah reseller ya. Sering order untuk wilayah Bali ya. Dan dilakukan di mana tadi daerahnya Batu Raja ya? Enggak, di Palembang. Oh, Palembang di ya. Bukit. Oh, di Bukit. Oh, saya kira tadi di daerah. Oke. Luar biasa ya. Kok kepikir gitu ya? Itu karena tentu based on experience-nya adalah mengalami ASI seret tadi. Aku dengar tadi ASI seret. Oh, ASI diseret-seret. ASI diseret-seret. Oke, Ranita itu kan seorang guru ya. Terima kasih Maya. Ranita seorang guru dan guru itu, apalagi guru perempuan itu kan melekatnya tuh sampai besar nanti di ininya anak-anak gitu ya. Gimana sih cara Ranita nih ngajar? Sebelumnya tuh Ranita ada di Palembang, di kota, tapi kemudian ke Pali, rela ninggalin Palembang demi pendidikan. Silakan. Iya, betul. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Bu ya, jadi saya sebenarnya awalnya itu guru di salah satu sekolah swasta di Palembang, kemudian 2015 saya dapat penempatan di Kabupaten Pali, tepatnya di ASN ya? Negeri 1 Talang Ubi. Pertama kali ke sana, Bu, dapat penempatan di sana, wah pikiran saya luar biasa, karena kan cerita-cerita dari orang, hati-hati kan di sana banyak begal, terus juga siswa-siswanya, ngeri banget Bu ya. Jadi yang saya lakukan, saya jadikan mereka teman, karena bisa dikatakan tidak terlalu jauh lah Bu ya, umur saya dengan anak-anak SMA itu. Jadi saya ngajar mereka itu, saya jadikan mereka itu sebagai teman. Jadi saya ajak mereka kalau misalnya di luar pelajaran, kira-kira ada yang masih pengen ditanyakan, dengan sangat senang hati silahkan boleh datang ke kontrakan Ibu kayak gitu ya. Jadi mereka sering. Oh, jadi di sana masih ngontrak? Iya, ngontrak Bu. Di sana ngontrak kan rumahnya di Palembang. Di Pali itu suami di Palembang. Suami di Palembang. Jadi di kontrakan tuh sama anak dua anak saya umur 5 tahun sama 2 tahun, sampai lupa. Bahaya. Jadi kalau misalnya anak-anak di sana itu bisa dikatakan masih sangat awam dengan komputer Bu ya, mereka tuh masih sangat awam dengan komputer. Pertama kali dibuka, awalnya tidak ada Bu pelajaran komputer di sana karena tidak ada fasilitas komputer. Saya pertama kali di sana, anak-anak kalau belajar komputer, kalau terutama ketika ujian mereka ke warnet. Sampai akhirnya saya lihat
sepertinya cara itu tidak efektif seperti itu Bu ya. Akhirnya saya menyebar survei ke kelas-kelas untuk tanya. Alhamdulillah orang tua menyetujui Bu, menyetujui untuk laptopnya digunakan anaknya untuk belajar. Jadi di sana walaupun masih kurang efektif Bu ya, satu laptop tuh dipakai untuk 7 orang. Jadi mereka bergantian, saya kenalkan dulu gimana caranya ngetik, gimana caranya menggunakan mouse, dan luar biasa di sana ternyata saya menemukan anak-anak yang memiliki kemampuan lebih di bidang TIK. Sampai akhirnya saya arahkan mereka, saya bimbing mereka untuk bergabung di klub IT. Saya arahkan mereka, kemudian saya bimbing mereka khususnya di desain grafis, saya ajak mereka kompetisi, baik di level provinsi sampai ke nasional, sampai akhirnya pada tahun 2019, pertama kalinya SMA kami itu mendapatkan juara nasional untuk desain grafis. Berawal dari situ saya kenalin anak, mereka tertarik dengan laptop, saya ajarkan desain grafis dan seperti itu. Dan kemenangan anak-anak ini diapresiasi oleh Bupati Kabupaten Pali dan dijanjikan insya Allah diajak keliling 3 negara. Wow, kapan itu? Kebetulan kemarin tuh terkendala sama COVID kan, Bu, dan tidak ada dulu penerbangan ke sana. Kalau muridnya berangkat, apalagi gurunya ya kan. Gurunya sebenarnya anaknya sudah mana-mana sudah syukur alhamdulillah Bu, tidak mengingat itu. Oke. Luar biasa sekali ya pengalaman Ranita ya, dari zero ke hero. Ya, oke. Nah, Nais ini kan juga guru ya. Guru bahasa Inggris. Wah, kalau Nais sama bahasa Inggris endus-bre kan gitu ya. Endus-bre. Nais ngajar bahasa Inggris anak zaman sekarang tapi mudah ya, karena kan anak-anak kelahiran 97 aja dia udah lahir, kemudian dia biasa dengan gadget kan gitu ya. Apa tantangan Nais? Ini kalau ngomongin saya bekerja sebagai guru di swasta memang gampang ya Bu ya, karena it is accessible gitu, mudah diakses. Anak-anak udah bisa bahasa Inggris, udah aktif dengar dari TV, dari games, yang paling gampang sih games. Tapi kalau kita ngomongin anak-anak di daerah itu sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi kan sementara Nais ngajarnya kalau profesionalnya di Palembang, cuman kan kita kan bergerak di bidang pendidikan ini awalnya banget itu di TPA Sukawinatan sama teman-teman SSC Palembang. Mungkin pernah dengar Save Street Child Palembang, itu orang-orang hebat sekali. Mereka mengajarkan bahasa Inggris, kalistung, kesenian itu di TPA Sukawinatan gitu. Nah, setelah itu karena saya tidak bisa penuh di situ tuntutan pekerjaan, akhirnya saya dan teman-teman membentuk kembali yang baru di Prabu Mulih gitu. Nah, baru terasa nih, oh ternyata gapnya tuh jauh gitu ya. Jauh sekali gitu. Saya kan biasa ngajar di swasta yang notabene mereka memang mampu secara finansial, secara kemampuan dan lain sebagainya. Ketika di sana, ketika bahasa Inggris bukan lagi mata pelajaran yang ada di SD, gitu, bukan lagi muatan lokal, berarti tidak semua sekolah bisa memprovide atau memfasilitasi guru bahasa Inggris. Gitu. Padahal saya sih ngajarnya masih di kota ya, Prabu itu kan kota ya. Saya ngajarnya di daerah Bakaran ya, kalau nama daerahnya. Anak-anaknya ada beberapa anak-anak tukang batu gitu, ada juga yang lumayan berada, ada juga yang di bawah rata-rata gitu. Nah, PR-nya adalah mereka bahkan tidak mengetahui beberapa kosakata dasar, contoh nama-nama animals, nama-nama buah gitu kan. Pada saat itu tahun 2017 sama teman-teman saya gitu, jadi harus banyak main nih gitu. Harus banyak yang warna-warni sampai pada tahun 2018 kami kerjasama sama sekolah luar biasa gitu. Ada 2 anak luar biasa. Saya selalu merinding nih kalau dengar cerita ini karena ada 2 anak luar biasa, mereka tunarungu dan tunawicara, mereka itu willing mau buat ngedekor kembali ruang tempat belajar kami gitu. Kalau teman-teman langsung promo Instagram ya. Kalau teman-teman mau sih ada di Instagram kita ya. Jadi 2 anak spesial dan luar biasa ini mendekor kembali supaya adik-adiknya yang membutuhkan itu semangat gitu belajarnya. Kalau saya dulu selalu percaya 2 hal yang seperti mirip tapi berbeda, itu adalah equality and equity. Betul. Jadi kita kan terbiasa dengan equality tuh, pokoknya anak kesetaraan, kesetaraan yang hasilnya yang dinilai gitu. Semua anak harus mencapai standar ini gitu. Padahal equity-nya belum ada gitu. Kenapa saya bilang saya bergerak di equity? Karena setidaknya kami tuh mau memberikan kesempatan belajar lebih lah dibandingkan anak-anak yang bisa mengakses itu. Itu jadi tapi kalau sekarang karena saya yakin juga pasti ada kaderisasi ya. Jadi kalau orang bilang tapi karena saya nggak terlalu aktif lagi sekarang, ya itulah gunanya kaderisasi. Betul. Gitu. Kan great leader create another leader harusnya. Jadi kita harus
cari orang-orang baru untuk turun ke lapangan dan mencari lebih banyak orang lagi yang sementara Naisa harus mikir yang lebih besar lagi kan gitu. Iya, karena kan kita mungkin nanti kalau saya ditanya nih, kemarin tanya terus sama juri, kamu pengennya apa? Saya pikir sebenarnya kalau lama nih pengennya kalau bisa buat yayasan akan lebih baik gitu. Jadi pelatihan lebih guru, berdampak gitu, lebih berdampak seperti itu. Itu mungkin bisa jadi mimpi yang dimulai dari tahun ini ya, 2022. Amin. Di tempat ini. Amin, keren. Nanti collab kita ya sama-sama. Oke, terima kasih Nais. Silakan dari Batu Raja. Ya, dari Batu Raja ini bidangnya lingkungan. Anak muda dan lingkungan itu sebenarnya hal yang kurang disukai. Terus terang aja ya nggak sih? Mikirin lingkungan, aku nak berbaju bagus ya kan, sampah segala macam. Aku nyantik-nyantik, dia ngurusi sampah segala macam itu. Nah, kamu ngurusin apa? Ya, jadi sebenarnya saya di Batu Raja itu punya desa binaan. Saya Punya desa binaan. Aktif di sosial lingkungan itu edukasi sampah plastik terutama. Ya. Sampah plastik itu kami edukasi terutama anak-anak. Kalau anak-anak kan mudah kita pengaruhi, mudah pikirannya. Pengaruh yang baik ya tentunya ya. Jadi kami fokus di situ. Jadi kami edukasi bahwa minimal sampah mereka dulu gitu ditabung dalam botol plastik, kemudian boleh nanti kalau kami kunjungan ke situ sama teman-teman itu ditukarkan jadi satu buku. Jadi selain edukasi plastik mereka juga bisa edukasi untuk literasi gitu. Jadi kami punya program bahan plastik one book, satu orang itu satu buku dan alhamdulillah berkelanjutan sampai sekarang. Terus selain sampah plastik juga kami mengelola sampah berkelanjutan. Jadi sampah-sampah fashion, sampah-sampah yang lainnya itu kami promokan di WhatsApp replay itu bisa diantar jemput. Ada sampah-sampah yang daripada terbuang dan berakhir di tempat pembuangan sampah kan bisa kami kelola kembali karena sebelumnya kami juga sering open donasi untuk ini. Jadi daripada hanya momen tertentu, mengapa tidak kita teruskan? Oke, terima kasih ya. Jadi memang ini luar biasa perempuan-perempuan hebat di kanan kiri saya. Mereka sudah banyak berbuat untuk masyarakat, untuk publik ya. Cantik banget itu ibu bidan kita dia. Bener putri Indonesia dari Banyuasin gitu ya. Karena begini ya, dunia ini kan semakin datar ya. Jadi dan perempuan-perempuan ini juga sudah sebenarnya sama atau equal dengan perempuan-perempuan di luar sana yang nggak kalah hebat gitu loh. Jadi kehadiran kalian semua ini betul-betul bisa berperan menyumbangkan budi baik dan juga tentu saja yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di bidangnya masing-masing. Benar PR-nya adalah bagaimana bisa mengolaborasikan semua kekuatan ini sehingga bisa menjadi warna baru gitu ya bagi Sumatera Selatan dan berdampak bagi kemajuan perempuan di Sumatera Selatan ya. Saya kira kita akan ketemu lagi pada perbincangan lebih seru. Semoga tentu saja kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Anda baru saja menyaksikan Kartini Millennial Award 2022. Acara ini dipersembahkan oleh